Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang disetubui oleh jin. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Vina dan suamiku Andi. Cerita ini terjadi masih beberapa tahun yang lalu. Berawal dari frustrasinya diriku waktu itu. Akhirnya tanpa disangka-sangka, aku dan keluargaku mengalami kejadian yang bisa dikatakan sangat membahayakan nyawaku. Pagi itu seperti biasanya, aku berkunjung ke rumah orang tuaku dengan maksud ingin bersilaturahmi. Karena aku dan orang tuaku memang sudah lama tidak saling mengunjungi. Karena selain jarak jauh rumahku, aku bisa dikatakan sangat sibuk karena pekerjaan yang kulakukan sehari-hari. "Ibu sehat, Bu?" tanyaku sambil mencium tangan ibuku yang pagi itu menyambutku. "Kamu kemana saja?" jawab ibuku yang saat itu terlihat seolah tidak menghiraukanku. "Ibu kenapa?" tanyaku heran. "Kamu menikah sudah bertahun-tahun, kesini masih sendirian saja. Suamimu mana?" tanya ibuku. "Mas Andi kerja, Bu," jawabku sopan. "Kerja terus, nggak ada liburnya." "Terus waktu buat keluarga kapan?" ucap ibuku sambil duduk di salah satu kursi ruang tamu rumahku. "Iya maaf Bu, nanti saya omongin Mas Andi," jawabku. "Ibu mau ngomong, kamu menikah sudah bertahun-tahun, masa sampai sekarang masih belum punya anak? Ibu keburu tua, ditambah lagi suamimu selalu sibuk dengan pekerjaannya, seolah-olah tidak mementingkan keluarganya. Sekarang begini saja, jika tahun depan kamu belum juga hamil, kamu jangan kesini dulu. Lagian suamimu sepertinya tidak terlalu mementingkan orang tuanya. Buktinya sudah hampir 2 tahun dia tidak pernah kesini," ucap ibuku sambil terlihat mulai tidak peduli denganku. Waktu itu setelah obrolanku dengan orang tuaku berakhir, aku pun kembali pulang dengan keadaan yang sangat bersedih. Sepanjang jalan, aku tidak henti-hentinya memikirkan keadaanku dengan sekali meneteskan air mata. Dan sesampai di rumah, akhirnya aku pun membuka ponselku dan mencoba mencari informasi melalui internet tentang cara-cara agar aku cepat dikaruniai seorang anak. Dan singkat cerita, akhirnya semua cara sudah kucoba, mulai dari terapi tradisional hingga obat-obatan anjuran dokter. Setiap hari aku minum dengan besar harapan agar apa yang aku inginkan segera menjadi kenyataan. Namun sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Sudah hampir 5 tahun berlalu, semua usahaku tidak membuahkan hasil. Hal itu tentu saja semakin membuat aku frustasi. Ditambah saat itu, tiba-tiba orang tuaku memblokir semua nomorku yang ada di ponselnya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Saat itu, jangankan beraktivitas, makan pun aku sudah jarang sekali. Karena selain aku sudah putus asa, waktu itu beban pikiranku dan tekanan batinku seolah-olah sudah menguasai seluruh kehidupanku. Dan hingga akhirnya, aku bertemu dengan Sinta. Dia adalah teman sekolahku waktu aku masih bangku SMA dulu. Berawal dari sosial media, dia menawariku solusi dari masalah yang saat itu aku alami. Benar, dia menawariku sebuah jalan pintas yang tidak kusangka-sangka menjadi awal dari semua cerita yang aku bagikan saat ini. Waktu itu Sinta dengan mantap mengajakku mengunjungi seorang paranormal yang katanya bisa memberikanku seorang anak. Tentu saja dengan berbagai syarat yang harus aku penuhi. Dan bodohnya aku, entah apa yang ada di dalam pikiranku saat itu. Tanpa basa-basi dan tanpa pikir panjang, aku pun menyetujuinya. Setelah hari yang kusepakati dengan Sinta telah tiba, tanpa sepengetahuan suamiku, aku pergi ke rumah paranormal tersebut dan melakukan semua arahan yang diberikan oleh paranormal, dengan harapan semua usaha yang aku lakukan ini segera membuahkan hasil. Malam itu sepulang aku dari rumah paranormal tersebut,
aku langsung beristirahat tepat di samping suamiku, yang saat itu sudah terlebih dahulu tertidur lelap. Namun anehnya, belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara aneh yang terdengar dari arah kamar mandiku. Suara tersebut terdengar jelas layaknya orang sedang mandi, dengan sesekali terdengar suara air yang diguyurkan. Karena letak kamar mandi yang tidak jauh dari kamarku, malam itu aku memang bisa mendengar semuanya dengan sangat jelas. Biur, biur. Loh, jam segini kok ada orang mandi? Pikirku sambil bangkit dari ranjang dan menuju ke pintu kamar tidurku. Namun sayangnya, belum sampai aku membuka pintu kamarku, suamiku yang sebelumnya tertidur tiba-tiba memanggil namaku dengan nada suara yang terdengar berbeda dari sebelumnya. Mau kemana sayang? Ucapnya sambil sedikit tersenyum aja. Loh, kamu kok bangun mas? Aku tadi dengar suara orang mandi, jawabku. Sudah, biarkan saja, itu tadi aku yang mandi, jawabnya sambil berdiri dan menuju ke arahku. Namun anehnya, belum sempat aku menjawab perkataannya, tiba-tiba suamiku saat itu seketika menarik tanganku dan langsung mencumbuku dengan penuh nafsu. Ia membuka satu persatu bajuku dengan lebih keras dari biasanya. Bahkan aku pun masih ingat jika semua itu bukan seperti yang biasa suamiku lakukan terhadapku. Ia yang biasanya lebih suka berwik-wik dengan lembut, saat itu tiba-tiba berubah menjadi kasar tidak karuan. Namun karena aku pun tidak mau mengecewakannya, akhirnya aku pun menuruti semua ajakannya dan mencoba menikmatinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya aku terbangun dengan kondisi yang sudah tidak mengenakan pakaian. Semua berantakan, dengan suamiku yang saat itu tiba-tiba sudah menghilang. Kok tumben ya Mas Andi jam segini sudah tidak ada? Pikirku sambil mulai mengenakan bajuku dan membereskan barang-barang satu persatu. Di sela-sela aku masih membereskan barang-barang yang sebelumnya berantakan, tiba-tiba ponselku berbunyi dengan ada pesan dan telepon dari Mas Andi yang sepertinya sudah dari kemarin malam tidak terjawab. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika menelpon balik suamiku dengan perasaan yang saat itu sudah mulai kebingungan tidak karuan. Halo mas, ada apa? Ucapku tanpa basa-basi. Kamu kemana? Dari kemarin ku telepon kok nggak kamu angkat? Jawab suamiku dengan nada yang sedikit tinggi. Loh, maksudnya gimana mas? Kamu ini sekarang di mana kok nggak ada? Tanyaku heran. Gimana sih? Aku masih belum pulang. Kan aku sudah bilang kemarin, jawabnya. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas. Jantungku mulai berdetak kencang karena aku pun tahu jika semalam aku tidur bersama suamiku. Namun karena aku mencoba tenang agar suamiku tidak curiga, akhirnya aku pun mengalihkan pembicaraan agar semuanya terlihat baik-baik saja. Oh iya mas, maaf aku lupa. Kemarin aku ketiduran. Kamu kapan pulang? Tanyaku. Besok malam ya, ini masih jalan, jawabnya singkat. Hati-hati ya mas, ucapku. Dan setelah telepon dari suamiku kututup, aku pun langsung menghubungi Sinta dengan maksud memberitahu apa yang dikatakan paranormal tersebut benar terjadi. Sin, halo Sin, ucapku. Iya, ada apa? Jawabnya. Gila, apa yang dikatakan paranormal tersebut beneran terjadi. Kemarin malam, aku dituduri makhluk halus. Dia menyerupai suamiku. Aduh, gimana ini? Ucapku ketakutan. Tenang dong, kan kamu bilang udah sanggup. Siap-siap saja ronde berikutnya, ucap Sinta jelas. Aduh, aku gak berani Sin, jawabku. Tenang, asal semua syaratnya kamu penuhi. Sepertinya dia tidak ganggu kok. Dia cuma membantu, ucap Sinta kembali. Dan setelah obrolanku dengan Sinta berakhir, akhirnya aku pun melakukan berbagai syarat yang diarahkan oleh paranormal tersebut, tanpa ada satupun yang terlewat. Malam harinya, aku pun benar-benar mempersiapkan diriku secantik mungkin dan berpakaian seminim mungkin agar proses ritualku berjalan lancar. Dan benar saja, setelah aku tertidur pulas, tiba-tiba aku terbangun karena aku merasakan ada sesuatu yang mulai meraba tubuhku. Karena aku sudah tidak lagi berani membuka mataku, akhirnya aku pun tetap memejamkan mata dengan merasakan semuanya yang saat itu sedang terjadi padaku. Malam itu aku benar-benar diwik-wik makhluk halus dengan keadaan tersadar dan tidak ada paksaan sedikit pun dari siapapun. Semua memang sengaja kulakukan dengan maksud agar segera mendapatkan keturunan, agar aku tidak menjadi bahan omongan orang-orang. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut berlangsung berturut-turut kurang lebih sekitar 1 bulan,
Apa yang aku tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Benar, saat itu aku dinyatakan positif hamil. Tentu saja, kabar itu adalah yang sangat menggembirakan bagiku dan keluargaku. Kini aku sangat dimanja, dan orang tuaku pun seketika tinggal serumah bersamaku, dengan harapan nantinya bayiku bisa lahir dengan keadaan selamat. Namun sayangnya, dengan adanya orang tuaku yang tinggal bersamaku, akhirnya membuat aku kesulitan untuk melakukan ritual yang seperti biasanya aku lakukan. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun orang yang ada di rumahku yang tahu tentang apa yang sudah aku lakukan demi mendapatkan keturunan ini. Dan karena aku berpikir aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, akhirnya aku pun mulai meninggalkan ritual-ritual tersebut. Karena aku tidak mau keluargaku tahu jika aku sudah bersekutu dengan jin. Tapi sialnya, setelah sekitar 7 bulan kehamilanku, aku mulai merasakan ada yang aneh di dalam kandunganku dan kehidupanku. Aku yang sebelumnya merasa biasa-biasa saja, tiba-tiba saat itu merasakan gangguan yang sangat luar biasa. Malam itu seperti biasanya, aku tidur seorang diri, karena suamiku yang lagi-lagi harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika aku sedang lelap beristirahat, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara tangisan anak kecil yang terdengar dari salah satu sudut rumahku. Mendengar hal itu, aku pun seketika membuka mataku sambil berteriak lirih memanggil orang tuaku. "Bu, ibu," teriakku. Karena aku tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun beranjak dari kamar tidurku sambil berjalan menuju pintu kamarku. Itu suara siapa sih? Ganggu banget, pikirku dalam hati. Namun ketika aku membuka pintu kamarku, aku dengan sangat jelas melihat ada sosok tinggi hitam besar berdiri tepat di samping vas bunga yang ada di salah satu sudut ruangan rumahku. Sosok tersebut seperti gorila, namun lebih tinggi dengan seluruh tubuh dipenuhi bercak-bercak merah yang kuduga kuat adalah darah. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berteriak sekuat tenaga sambil berlari ke arah orang tuaku yang saat itu tidur di depan televisi. Namun sayangnya, belum sampai aku membangunkan orang tuaku, tiba-tiba bajuku ditarik oleh sesosok anak kecil berambut gondrong dengan mata hitam bulat dengan tubuh yang sangat kurus dan kering. Bahkan hingga saat ini, aku pun masih ingat dengan sangat jelas bentuk dan wajah anak kecil tersebut. Ia tertawa riang menatapku sambil sama sekali tidak mengenakan baju. Tangannya kuat meremas pakaianku. Hingga saat itu, aku sangat susah melepaskan diri dari genggaman tangannya. "Bu, tolong!" teriakku. Namun anehnya, saat itu orang tuaku seolah tidak menghiraukanku, bahkan terlihat tidak mendengarkanku. Semua itu terlihat dari tidak bergeraknya sama sekali orang tuaku dari tidurnya, meskipun aku sudah berteriak sekuat tenaga. Dan setelah aku berhasil melepaskan diri dari pegangan sosok anak kecil tersebut, tentu saja aku seketika membangunkan ibuku sambil menangis terseduh-seduh. Tapi sayangnya, ketika aku berhasil membangunkan ibuku, saat itu aku melihat orang tuaku sudah tidak lagi seperti orang tuaku yang sebelumnya aku kenal. Wajahnya yang terlihat keriput dengan tekstur wajah yang berlubang membuat saat itu aku kembali terkejut tidak karuan. Kakiku seketika lemas dengan tubuh yang sudah tidak kuat lagi berjalan. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga melihat ada pocong yang juga tiba-tiba berdiri tepat di sampingku. Kain lusuhnya menyentuh bajuku dengan nafasnya yang terasa hingga ke telingaku, membuat saat itu aku seolah sudah pasrah dengan semua kejadian yang menimpaku. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku pun mencoba berlari keluar rumahku melalui pintu belakang. Karena di pintu depan, aku kembali melihat anak kecil berambut gondrong yang tadi kulihat. Saat itu terlihat sedang bermain-main dengan daun pintu yang ada di pintu utama rumahku. Sesampainya aku di pintu belakang rumahku, aku berusaha membuka kunci pintu dengan kakiku yang saat itu ternyata juga sudah dipeluk dengan sosok anak kecil yang berteriak memanggilku dengan sebutan ibu. Malam itu adalah malam-malam yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Perjuanganku menyelamatkan diri hingga saat ini masih terngiang jelas di kepalaku. Detik demi detik, hingga sosok demi sosok, sampai cerita ini ditulis pun masih sangat tergambar jelas di pikiranku. Setelah saat itu aku berhasil keluar dari rumahku. Malam itu aku bertemu dengan orang tuaku yang saat itu terlihat datang bersama kakekku. Aku bertemu mereka di jalan depan rumahku, yang sepertinya mereka juga berjalan hendak menuju ke rumahku. "Ibu," ucapku sambil memeluk ibuku. Anehnya, saat itu ibuku langsung mengajakku untuk duduk di pinggir jalan
dengan kakekku yang saat itu tidak menghentikan langkahnya dengan terus menuju rumahku. Ibu tadi malam diganggu genderuwo yang tiba-tiba tidur di samping ibu. Karena ibu khawatir dengan bayimu, akhirnya ibu langsung mencari bantuan ke rumah kakekmu, ucap ibuku sambil terlihat gugup ketakutan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya kakekku pun keluar dari rumahku dengan tidak mengucapkan sedikit pun perkataan. Beliau mengajakku untuk pergi dan menuju ke rumahnya seraya memberikan isyarat jika di rumahku saat itu sudah berbahaya. Keesokan harinya, oleh ibuku, aku diajak pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan bayiku. Namun menurut dokter, ada yang aneh dengan kondisi bayiku. Menurut dokter, bayiku akan lahir dengan kondisi yang cacat karena bentuk janin yang terlihat di perutku tidak seperti janin pada umumnya. Kabar tersebut tentu saja membuatku semakin terpukul dan kembali meneteskan air mata. Namun tidak dengan kakekku. Setelah beliau mendengar penuturan ibuku tentang keadaan bayiku, kakek dengan tenang menjawab jika semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Hal itu tentu saja membuat kami sekeluarga semakin terkejut dengan masalah yang semakin lama semakin terungkap asal-usulnya. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Ucap kakek sambil terlihat kecewa terhadapku. Karena aku sudah merasa terpojok dan tidak mungkin lagi menyembunyikannya, akhirnya aku pun mengakui semuanya dan menceritakan apa saja yang sudah aku lakukan sejak awal. Dan tanpa banyak bicara lagi, akhirnya kakekku mengajakku untuk melakukan ritual keagamaan dengan tujuan agar aku terhindar dari hal-hal yang tidak kuinginkan. Menurut kakek, bayi yang ada di kandunganku adalah bayi setan. Jika dia lahir, dia akan menjadi anak yang tidak waras dan nantinya akan membawa dampak buruk bagi keluarga. Oleh sebab itu, bayi tersebut harus segera dihilangkan agar keluarga kita jauh dari segala mara bahaya, terang kakekku jelas. Dan setelah aku mengikuti semua arahan dari kakekku, anehnya, di salah satu pagi ketika aku membuka mata, tiba-tiba aku tidak lagi merasakan ada janin yang ada di dalam perutku. Saat itu perutku yang sebelumnya besar, waktu itu tiba-tiba kembali normal seperti sedia kala. Dan akhir cerita, setelah kejadian semua itu, 2 tahun berlalu akhirnya aku sudah dikaruniai anak. Bayi mungil yang cantik yang aku beri nama Akila. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya.